Freedom Anies. Anies bebas, sebebas-bebasnya Anies ketika meskipun direkrut Partai Nasdem menjadi paslon presiden di Pilpres 2024 secara genuine. Toh sesungguhnya Anies bukanlah orang yang terafiliasi dari partai manapun. Ketika kalah, tetapi belum apa-apa partai pendukungnya sudah berubah haluan sebelum bertempur habis-habisan di MK, berjuang dan memperjuangkan pledoi atas begitu besarnya kecurangan dan keculasan Pilpres itu secara TSM. Masih sebunglonkah partai pengusungnya yang nyata-nyatanya hilang begitu saja, seolah tanpa adanya militansi dan radikalisme pada visi misi perubahan itu sendiri, hanya sekedar bersandar pada puntung dan buntung anomali partai propagandaisme? Sebaliknya Anies konsisten dan tetap menjadi orang bebas berubah, orang bebas mengubah, loyalis setia pengabdi perubahan, independen, mandiri, dan merdeka yang akan mencacah dan memecah setiap arus mainstream politik dinasti, oligarki, otoritarian, atau tirani. Bahkan kini Anies sudah terbebaskan, artinya dibebaskan dari kungkungan intimidasi yang sudah dilakukan dari awal ketika saat mana Anies digadang-gadang akan menjadi the rising star presiden baru setelah betapa begitu berhasilnya beliau memimpin Jakarta. Simbol dari kebebasan itulah Anies mampu mengumpulkan dan membangkitkan kesadaran baru bagi kesungguhan perubahan Indonesia. Dari secara elektoral pada Pilpres 2024 pendukung perubahan itu berjumlah 40 juta lebih. Dan luar biasa, rakyat pendukung 40 juta lebih itu adalah murni dan asli sebagai masyarakat menengah, terdidik intelektualitasnya, komunitas masyarakat amicus curiae, mapan dan mandiri secara ekonomi, hukum, sosial, dan budayanya, komunitas masyarakat madani, serta rakyat yang secara berkesadaran, konsensia, sangat menjunjung tinggi etika, moral, bahkan begitu tebal di tingkat lapisan religiositasnya, komunitas masyarakat imani, alias komunitas Islam populis dan moderat yang dengan sendirinya terseleksi dari begitu mayoritasnya rakyat berlabel Islam, serta sudah pasti dukungan komunitas masyarakat penganut taat agama lainnya. Artikulasinya dalam banyak diskursus literasi akademis hal yang dinamika politik demokrasi yang bertumbuh dan berkembang sehat, masyarakat menengahlah yang menjadi pembuluh bagi detak jantung bagi kepeloporan secara modern, keberkembangan dan berkemajuan demokrasi suatu negara dimanapun. Maka Anies itu sudah menjadi preferensi dan representasi politik demokrasi di Indonesia dan dunia. Sedikit saja demokrasi itu akan mengalami keguncangan pada pemerintah berkuasa ke depan. Sensitivitas pada perubahan politik itu keberlangsungannya akan bersentuhan dan berhubungan dengan Anies. Itu terbuktikan dengan sudah menggejalanya politik altruisme. Sebagian pendukungnya sebagaimana teraspirasikan agar Anies kembali menjadi gubernur Jakarta. Atau ini merupakan jebakan Batman dari pengelabuan dari masa lawannya untuk mengendorsement para pendukung fanatismenya di Jakarta. Padahal itu sudah disadari oleh Anies sendiri bahwa itu sudah menjadi sepenggal dari sejarah Anies. Anies sudah menolak. Pun tak mungkin selevel Anies yang telah berkoheran dan berinheren dengan agregasi kepentingan politik demokrasi nasional dan mondial harus kembali mendomestikasi Jakarta yang secara struktural pun sudah terkooptasi politik kepentingan terpusat di pusat kekuasaan. Sekalipun Anies seandainya akan diusung oleh partai-partai besar yang akan menggadang kemenangan di Pilkada Jakarta November mendatang, apalagi kemudian Anies akan direkrut kelak sebagai menteri untuk bergabung di kabinet Prabowo Gibran, sama mustahilnya dengan setitik susu yang akan memperbaiki kerusakan dikarenakan nila sebelanga. Maka dari itu Anies akan berada tetap di luar pemerintahan, berada pada peran dan fungsi politik sebagai oposisional dimanapun, dari NGO, pendirian partai baru, bahkan secara personal sekalipun. Oleh karenanya kebebasan Anies itu akan tampil menjadi profil pemimpin dari suatu the guardian of democracy, suatu genuine guardian penjaga murni demokrasi.
Dan sebagai penjaga murni demokrasi, satu-satunya afiliasi kepentingan politik adalah kepada rakyat semesta yang esensi dan substansinya adalah demi kepentingan demokrasi di mana rakyat sesuai konstitusi berdaulat dan dijaga tetap konsisten dalam tatanan politik dan hukum kedaulatan pri kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Siapapun rejim yang berkuasa kelak, jika kemudian keadaan darurat dan memaksa dikarenakan kegentingan yang dikarenakan terjadinya intimidasi, represivitas, persekusi, dan kriminalitas kejahatan KKN rejim merajalela, maka Anies boleh jadi akan menjadi pilihan yang tak akan terelakkan kelak, menjadi pemimpin garda terdepan, menggiring dan menggarang aksi people power untuk meruntuhkan dan merontokkan agar kejatuhan rejim otoriter dan penjahat itu terjadi. Freedom Anies, the next leader of people power. Wallahu a'lam bishawab.